Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, falhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita dalam permasalahan fikih, khususnya dari buku yang menjadi panduan bagi kita, yaitu kitab Fikih Muyassar. Pekan yang lalu telah kita sama-sama pelajari mengenai sujud sahwi. Saya akan review supaya tidak lupa-lupa selewat, yaitu wujud sahwi disebabkan antara lain kita ketahui karena menambah perbuatan dari jenis amalan dalam sholat, menambah ruku, sujud, berdiri ataupun duduk. Kemudian juga sujud sahwi disyariatkan ketika mengucapkan salam sebelum sholatnya sempurna, mengucapkan salam sebelum sholatnya sempurna. Kemudian juga melakukan kesalahan bacaan yang mengubah makna karena lupa. Bila ia disengaja maka membatalkan sholat, bila lupa ia wajib sujud sahwi. Kemudian yang keempat, meninggalkan salah satu wajib sholat berdasarkan hadis Ibnu Buhaidah, yaitu salah satu wajib sholat menurut para ulama antara lain yaitu seseorang seperti contohnya dia meninggalkan tasyahud awal atau juga bertakbir sebelum salam. Artinya waktu Nabi SAW pernah melakukan sholat yang seharusnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, atau dalam hadis lain disebutkan 3 rakaat. Itu kesalahan yang kemudian harus dipenuhi karena rukun ditinggalkan 2 ataupun 1 rakaat yang karena harus 4 menjadi 3, maka disempurnakan lalu akhirnya dilakukan sujud sahwi. Kemudian juga wajib melakukan sujud sahwi bila terjadi kebimbangan pada jumlah rakaat, sehingga yang bersangkutan tidak tahu persis berapa rakaat dia sholat. Yang kita telah sebutkan, kalau kebimbangan, kalau misalnya dia ada keyakinan terus tiba-tiba muncul keraguan-raguan, maka yang diambil adalah keyakinan awal. Kalau misalnya saya tadi udah 4 rakaat nih, terus tiba-tiba muncul tapi kayaknya 3, kembali ke awal, karena al-yakin la yazulu bisyak, keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Tapi kalau memang dia bimbang benar betul-betul, tapi yang barusan pun ragu-ragu, disunahkan, dia diperintahkan juga untuk sujud sahwi. Tapi beda kasusnya kalau seseorang memang dia benar-benar bimbang, tidak bisa membedakan saya sholat sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dia pilih yang paling rendah. Dia pilih rakaat ketiga, lalu kemudian dia juga sujud sahwi. Dan juga sujud sahwi kita ketahui caranya adalah sebagian ulama mengatakan sebelum salam, ada yang sebagian sesudah salam. Namun yang paling aman dari semua itu bisa sebelum salam. Dan tata caranya, kita bersujud dengan bacaan sama seperti yang mudah dengan bacaan kita saat sujud, Subhanarabbiyal a'la atau Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu kemudian kita duduk dan juga membaca yang paling ringan antara lain zikirnya Rabbighfirli Rabbighfirli. Sama seperti kita baca ketika duduk di antara 2 sujud.
Yang paling ringan antara Rabbighfirli, Rabbighfirli, lalu kemudian kita sujud kembali. Ya, kita sujud kembali membaca Subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi atau Subhan rabbiyal a'la. Lalu kemudian kita duduk, lalu kemudian kita salam. Tidak perlu membaca lagi tasyahud akhir. Kita langsung salam. Itu mengenai tata caranya. Sekarang kita masuk ke sujud tilawah. Pertama, berbicara mengenai persyariatan dan hukum sujud tilawah. Sujud ini disyariatkan saat membaca dan mendengarkan ayat yang di dalamnya ada ayat sajadah. Ada ayat sajadah. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surata fiha as-sajdah. Nabi SAW pernah membacakan kepada kami surat yang di dalamnya ada ayat sajadah. Fayasjudu wa nasjudu ma'ahu. Maka beliau bersujud dan kami pun bersujud bersama beliau. Hatta ma yajidu ahaduna mawdi'an li jahbati. Sampai-sampai salah seorang di antara kami tidak menemukan tempat untuk keningnya. Maksudnya saking para sahabat bersemangat untuk kemudian bersujud juga sehingga berebutan tempat. Dan sunnah ini atau sujud ini hukumnya sunnah, ya, bukan wajib. Menurut pendapat yang terkuat dari para ulama. Ya. Kenapa disebut dia tidak wajib? Karena pernah terjadi, ya, salah seorang sahabat yang mulia Zaid bin Thabit, ya, pernah membaca surat An-Najm di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, falam yasjud fiha, dan Nabi SAW waktu itu tidak, atau beliau Zaid bin Thabit tidak sujud. Ketika beliau membaca di depan Nabi SAW surat An-Najm, beliau tidak sujud. Padahal di dalamnya ada sujud, ada ayat tilawah, ya, ada ayat yang disunahkan untuk sujud tilawah, tapi beliau tidak sujud. Dan Nabi SAW membiarkan saja. Artinya kalau memang itu wajib, pasti Nabi SAW menyuruhnya. Namun Nabi SAW membiarkan. Artinya itu hukumnya sunnah. Kemudian juga sujud tilawah disyariatkan untuk pembaca dan juga pendengar. Ya, bila dia membaca ayat sajadah di dalam dan di luar sholat berdasarkan perbuatan Nabi SAW saat beliau membaca ayat sajadah, juga berdasarkan sujudnya para sahabat bersama beliau sebagaimana tadi disebutkan hadis yang sebelumnya, fayasjudu wa nasjudu ma'ahu. Jadi kita disyariatkan untuk bersujud dalam sujud tilawah ini, baik kita membacanya di dalam sholat ataupun kita membacanya di luar sholat. Ketika kita baca Al-Quran di luar sholat ada ayat sajadah, maka kita disunahkan untuk bersujud. Dalil-dalil yang menetapkan disyariatkan sujud ini dalam sholat adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Rafi'. Shalaitu ma'a Abi Hurairah al-atamah fa qara'a idza as-samaa'u syaqqat. Aku sholat bersama Abu Hurairah lalu dia membaca idza as-samaa'u syaqqat, yaitu apabila langit terbelah. Fasajad fa qultu lah ma hadhihi. Maka dia bersujud, maka aku bertanya kepadanya, apa ini? Sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam fala azalu asjudu biha hatta alqah. Ya. Aku bersujud tilawah karena membacanya di belakang Abul Qasim, maka aku pun senantiasa bersujud karena membacanya sampai aku wafat menjumpainya. Maksudnya di surat Al-Insyiqaq itu di ayat-ayat yang terakhir ada ayat yang kita disunahkan untuk sujud tilawah, ya. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, ya. Maka di situ kita diperintahkan, disunahkan untuk bersujud di surat Al-Insyiqaq. Maka kata Abu Hurairah, aku melakukan itu juga di belakangnya Nabi SAW. Artinya beliau pernah membaca itu, lalu kemudian beliau bersujud ketika membaca ayat tersebut. Maka aku akan senantiasa bersujud. Maksudnya aku akan mengikuti senantiasa sunnah ini. Karena ketika membaca surat Al-Insyiqaq tadi sampai aku menjumpainya, atau maksudnya sampai beliau wafat dan nanti menemui Nabi SAW pada hari kiamat kelak. Namun bila pembacanya sendiri tidak sujud, maka pendengar pun tidak sujud. Ya, karena dalam masalah ini pendengar mengikuti pembaca. Misalnya imam kita ketika membaca surat Al-Insyiqaq di ayat yang diperintahkan sujud tilawah,
beliau tidak sujud tilawah. Ataupun ketika kita mendengar ada orang membaca Al-Quran di samping kita, atau ada orang yang sengaja membaca Al-Quran di samping kita atau di hadapan kita, dia membaca ayat-ayat yang di dalamnya ada ayat sajadah dan dia tidak bersujud, maka apakah kita yang mendengarnya boleh bersujud? Sebenarnya tidak perlu kita bersujud. Berdasarkan kata para ulama, hadis Zaid bin Thabit tadi. Jadi Nabi SAW ketika mendengar Zaid membaca ayat tilawah yang di dalamnya terdapat perintah untuk tadi sujud tilawah, Zaid tidak bersujud dan Nabi SAW pun tidak bersujud. Jadi ini sebagian ulama mengikatkan urusan bersujud ini dengan apa yang dilakukan pembacanya langsung. Kalau pembacanya bersujud, maka kita disunahkan bersujud. Imamnya bersujud, maka kita diperintahkan bersujud. Imamnya tidak sujud, maka kita tidak perlu bersujud. Ya. Keutamaan sujud tilawah dari Abu Hurairah. Dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam sajdah fasajada i'tazala syaitanu yabki." Bila manusia membaca ayat sajadah lalu dia bersujud, maka syaitan menjauhkan diri sambil menangis. Yaqul, dia akan mengatakan, syaitan akan mengatakan, "Ya wailah, umira ibnu Adam bisujud fasajad." Celakalah, manusia diperintahkan untuk bersujud lalu dia bersujud. Ya, lalu dia bersujud. Ya. Falahul jannah, maka bagi dia surga. Wa umirtu bisujud fa abait faliyan nar. Sedangkan aku diperintahkan untuk bersujud, namun aku menolak, maka aku mendapatkan neraka. Maksudnya apa? Iblis ketika diperintahkan kepada Nabi Adam untuk bersujud, mereka tidak menolak. Aba wastakbar. Mereka membangkang dan mereka sombong. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kata syaitan, engkau menciptakan dia dari tanah, sedangkan kau ciptakan aku dari api. Aku lebih tinggi, gitu kan? Ini tentunya sujud yang khusus. Sujud yang hanya diperbolehkan pada syariat Nabi Adam alaihi salam. Tentunya agama kita dengan agama nabi-nabi sebelumnya sampai ke Nabi Adam agamanya sama. Berdasarkan perkataan Nabi SAW, Al-anbiya ikhwatun li'alatin. Sesungguhnya para nabi itu mereka saudara seayah. Dinuhum wahid, agama mereka satu, wa ummahatuhum syatta, akan tetapi ibu-ibu mereka berbeda. Jadi agamanya sama. Ya. Yang membedakan apa? Syariat-syariatnya, syariat dalam urusan antara fikihnya. Ya. Syariat Nabi Muhammad SAW karena najis kita bersihkan pakai air, kita sudah sama-sama pelajari cara membersihkannya. Ya. Syariat Nabi Musa alaihissalam pada zaman Bani Israel, kalau ada pakaian terkena najis maka harus digunting, dipotong. Ya, tidak bisa dibersihkan, diganti, dipotong saja. Gitu kan? Syariat pada zaman Nabi Adam antara lain diperbolehkannya bersujud kepada Adam. Allah memerintahkan. Maksudnya bukan sujud penghambaan, namun sujud penghormatan semata. Ya, dengan cara sujud yang tentunya kita tidak tahu persis seperti apa. Namun itu sudah diperbolehkan. Ini perlu kita pahami dengan baik. Karena zaman sekarang, zaman fitnah, zaman penuh cobaan. Banyak orang yang dia tidak memiliki ilmu, tapi kemudian dianggap sebagai pembesar dalam ilmu, dianggap sebagai kiai, dikiaikan. Kemudian masyarakat berlaku berlebihan kepadanya. Antara lain ini yang jelas di negeri kita, ya ada yang bersujud kepada orang yang hidup ataupun yang sudah mati. Ya, saya lihat beberapa video ya, ada salah seorang pendusta yang dianggap sebagai kiai, ya mungkin bapak-bapak juga tahu namanya ya, yang katanya mengaku bisa bicara semut, bisa bicara Suryani, bisa sudah menulis kitab berbahasa Suryani 500 kitab. Pokoknya sesuatu yang kita pingin ketawa ya, kalau orang berpikir cerdas ya. Bisa bicara semut, bisa berbicara dengan bahasanya dari mulai Sunan Bolang atau Sunan Bonang sampai bicara dengan kuburan dan seterusnya ya. Ini
Dan MUI alhamdulillah kemarin sudah mengeluarkan walaupun belum tegas ya, pernyataan akan ini bisa jatuh kepada kekafiran. Di dalam wisuda pesantrennya semua wisuda ya, santriwati ya, anak-anak mungkin SMP, SMA, santriwati. Ketika wisudaan semuanya salaman ke yang disebut mama ini ya. Kemudian mereka mencium tangannya bolak-balik, lalu kemudian mencium berkakinya dan bersujud. Allahu Akbar. Ini kekafiran ya. Kekufuran yang nyata ini ya. Langsung bersujud, subhanallah. Walaupun dibilang oh itu hanya spontanitas, semuanya melakukan. Kalau spontanitas mungkin tidak diatur, nggak cuma 1-2 orang. Ini semuanya melakukan, semuanya mencium kakinya. Ya Allah. Juga ada yang viral dulu juga kan, ada yang sujud ke kuburan, ya, kuburan pembesar bersujud ke kuburan tersebut. Ini kesyirikan, syirik akbar, ya, syirik besar bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Karena sujud ini hanya berhak diberikan kepada Allah yang menciptakan kita, pemilik alam semesta ini. Ya. Artinya kita perlu sangat waspada dalam hal seperti ini. Karena buktinya banyak masyarakat yang tertipu, ya, banyak masyarakat yang tertipu, banyak pengikutnya orang-orang seperti ini, ya, banyak pengikutnya, para penerus, ya, penerus adat jahiliyah ini banyak penerusnya. Kemudian sifat dan tata cara sujud tilawah. Cara dan sujud tilawah adalah bersujud 1 kali, bertakbir saat sujud dan dalam sujudnya mengucapkan Subhana rabbiyal a'la sebagaimana dia mengucapkan dalam sujud sholat. Juga bisa mengucapkan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Bisa juga mengucapkan seperti itu, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Dan tidak mengapa dia juga mengucapkan sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, sajada wajhi, wajahku bersujud, lilladzi khalaqah, kepada zat yang menciptakannya, wa saqqa sam'ah, dan juga yang telah membuka pendengaran, wa basarah, dan juga membuka penglihatannya, bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatannya. Ini termasuk doa yang bisa kita ucapkan saat kita sujud sahwi. Sajada wajhi lilladzi khalaqah wa syaqqa sam'ah wa basarah wa bihauli wa quwwatihi, bihaulihi wa quwwatihi. Lalu tempat-tempat sujud tilawah dalam Al-Quran di mana saja saya bisa sujud tilawah? Antara lain menurut penulis kitab ini ada 15. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 206. Allah berfirman, innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya mereka yang berada di sisi Rabb-Nya, yaitu para malaikat yang sangat agung, la yastakbiruna an ibadati, mereka dengan keagungannya dan besarnya malaikat, mereka tidak pernah menyombongkan diri untuk beribadah kepada Allah. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun, dan mereka senantiasa memujinya, menyucikannya, dan juga hanya kepadanya mereka bersujud. Nah, di sini ada kata yasjudun. Nah, maka kita di sini bersujud. Ini makanya ada tanda rumah seperti ini. Ya, tanda apa namanya? Bukan rumah, tanda apa namanya Pak ini? Bukan. Ya, kubah, ya, kubah. Tanda ini tanda ayat sajadah, tapi gambarnya gambar kubah, ya. Ini kalau Bapak lihat yang gambar kayak gini nih, ini yang buat penulis Al-Qur'annya. Contohnya yang di Madinah, itu menulis Al-Quran dengan tangan, bukan dengan komputer. Jadi dia buat masternya pakai tangan, di komputer hanya dirapih-rapihkan saja, ya. Itu Usman Toha, masih hidup, usianya 90 tahunan, orang Suriah, ya. Kalau yang populer di antara sekarang di masyarakat kita, itu dari tulisan tangan dia awalnya, masternya, ya, di percetakan Al-Quran di kota Madinah, ya. Kalau umroh biasanya juga ada tur ke sana juga, ya. Ini antara lain kita bisa perhatikan tulisan tangan. Nanti biasanya ada beberapa huruf itu yang sama, dia tidak memiliki standar panjang yang sama, kadang agak berbeda,
Ya, itu kelihatan kerja manusia. Ya. Termasuk antara lain ketika gambar ini, gambar kubahnya. Ini kalau diperhatikan, kalau di mushaf yang kalau kita dibagikan di Madinah, bentuk kubahnya ini agak miring sebenarnya, agak miring ke kiri biasanya. Nah itu menunjukkan apa? Memang kerja manusia dia, ya, khas jadi. Jadi tuh kalau kita lihat juga nggak lurus ya, nggak simetris bawahnya. Karena dia buat pakai tangan, subhanallah. Jadi amalnya kalau ikhlas dia amalnya luar biasa, dipakai semuanya. Penulisnya Usman Toha, orang Suriah di Saudi sana, tinggalnya sekarang tentunya dimuliakan sama pemerintah sana, asalnya orang Suriah tapi jadi warga negara Saudi, terus ya Masya Allah diberikan sejumlah fasilitas. Nah, makanya kita lihat logonya ini agak miring ya, karena tulisan tangan. Kemudian di surat apa lagi kita sujud tilawah ya, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'aw wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal ya. Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 15, dan kepada Allah lah bersujud yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nah, ini ada kata apa? Walillahi yasjud, kepada Allah lah bersujud. Nah, maka di sini kita juga diperintahkan untuk sujud. Ya, walillahi yasjud. Surat An-Nahl ya, ayat 49 dan 50. Di sini disebutkan walillahi yasjud, sama juga ma fis samawati wal ard ya. Kalau tadi man artinya siapa yang ada di langit dan di bumi. Kalau ini ma artinya sesuatu yang abstrak, semua apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi ya. Kalau man ini antara lain kelihatan makhluknya seperti manusia ataupun binatang. Adapun yang ini ma ini makhluknya yang bisa jadi termasuk benda yang dianggap padat seperti bebatuan. Mereka pada hakikatnya bersujud kepada Allah. Ya. Kemudian dalam surat Al-Isra juga disebutkan qul aminu bihi wa aula tu'minu ya. Tapi intinya di ayatnya ada lil adqani sujada, maka di situ bersujud. Surat Maryam mimman hamalna ma'nuha di sini. Idza tutla alaihim ayatul rahman, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, ayat-ayat Al-Qur'an, kharru sujada wa bukiya ya. Ini mengenai orang-orang yang Allah rahmati, ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim, mereka adalah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari para nabi, min dzurriyyati Adam, dari anak cucu Adam, wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan termasuk orang-orang yang kami selamatkan bersama Nabi Nuh, min dzurriyyati Ibrahim, dari keturunan Nabi Ibrahim juga, wa Israil, dan keturunan Nabi Israil yaitu Yakub ya. Makanya ini Israil ini disebutkan. Makanya hati-hati, jangan sampai kita kesalnya kita pada kejahatan Yahudi, kita bilang kita melaknat Israel ya. Wah, Israel Jahannam, Israel apa gitu. Subhanallah. Israel ini nama nabi, disebutkan dalam Al-Qur'an. Dia adalah nabi, julukan untuk Nabi Yakub ya. Isra itu artinya ya, Isra ini artinya sama dengan abdun dalam bahasa Arab. Adapun il di sini artinya Allah. Jadi Israel itu artinya Abdullah. Kita hati-hati menyebutkan melaknat Israel. Kalau melaknat Yahudi saja, Zionis Yahudi, ya jangan nyebut Zionis, jangan nyebut Israel. Ya. Nah, mereka adalah salah satu tanda mereka, idza tutla alaihim ayatul rahman, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, ayat-ayat Allah, kharru sujada, mereka akan tersungkur bersujud, wa bukiya, dan mereka menangis. Nah, ini salah satu para nabi dahulu ya, termasuk keturunan orang-orang yang soleh dari para nabi tersebut ya, orang-orang soleh dari keturunan para nabi, mereka bila dibacakan ayat-ayat Ar-Rahman, kharru sujada, mereka tersungkur bersujud dan mereka menangis. Ini termasuk ya sesuatu yang dianjurkan kalau kita mendengarkan Al-Quran, kita hayati ya, sehingga bisa menangis antara lain bersujud. Nah, intinya
Kalau kita sekarang alhamdulillah mudah ya, kita mencari ayat-ayat sajadah, kita cari yang ada tanda ini. Alam tara anna Allah yasjudu lahu. Apakah kau tidak melihat bahwasanya Allah bersujud kepadanya semua yang di langit dan yang ada di bumi. Begitu pula matahari dan bulan. Begitu pula bintang-bintang, wal jibal, gunung-gunung, wasyajar, pohon-pohon. Pohon-pohon semua bersujud kepada Allah. Wadawab, begitu pula hewan-hewan yang melata. Wa katsirun minan nas, dan kebanyakan manusia. Wa katsirun haqqu alaihi al'adzab, dan sebagian dari manusia ada yang selayaknya mereka mendapat azab, yaitu yang tidak bersujud. Ya. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang Allah hinakan maka tidak ada yang bisa memberinya kemuliaan. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Nah, ini ayat-ayat seperti ini kita juga berusaha untuk kalau ada ayat-ayat sajadah kita berusaha untuk, kalau ibu dapat surat ayat sajadah dicari maknanya, Bu. Ini apa sih? Ini subhanallah maknanya makna yang sangat mendalam semua. Ya. Seperti ini, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wal ard wa man fil ard. Apakah kamu tidak menyaksikan bahwa telah bersujud apa yang ada di langit dan bumi? Syams, matahari, bulan, nujum, jibal, gunung-gunung, syajar, pohon-pohon antara lain. Di antara sujudnya mereka ditunjukkan dengan apa? Jatuhnya bayangan mereka. Jadi bayangan mereka itu selalu berpindah. Ya, itu adalah salah satu bentuk sujud mereka kepada Allah. Ya. Dan ini di ayat lain juga sama, surat Al-Hajj ada kata wasjudu wa'budu rabbakum, maka bersujudlah dan beribadahlah kepada Rabbmu. Waf'alul khair, dan kerjakanlah perbuatan yang baik. La'allakum tuflihun, kerjakanlah amal soleh, semoga kalian mendapatkan keberuntungan. Maka kita bersujud. Dalam surat Al-Furqan juga disebutkan walladzi idza dzukira bi ayati rabbihim wa lam yakhiru 'alaiha summa wa umya. Ya. Walladzina idza dzukira bi ayati rabbihim, bila disebutkan ayat-ayat Rabb mereka. Surat An-Naml, ala yasjudu lillahi alladzi yukhrijul habba fis samawati wal ard. Ini ada kata sujud. Dan seterusnya. Di surat As-Sajdah tentunya, ya. Surat As-Sajdah ini disunahkan kan dibaca ketika sholat subuh di hari apa, Pak, Bu? Surat apa? Hari apa? Hari Jumat. Disunahkan surat As-Sajdah ini dibaca di hari Jumat. Ya. Di rakaat pertama. Rakaat kedua membaca apa? Al-Insan. Al-Insan. Ya. Dan nanti di surat As-Sajdah ini ada kharru sujada. Nah, ketika ada itu kita bersujud. Pernah dicoba, Pak? Ayat di sini belum. Tapi biasanya sholatnya 30 menit. Kelamaan. Ya. Itu kalau di pesantren cocok ini. Ada di Jakarta, di Jakarta Selatan, ada yang masjid, tapi dia nggak selalu. Dia berapa pekan sekali, ada imamnya itu selalu membaca itu. Memang sunnah, bagus ya. Cuman masalahnya kayak di Jakarta kan tahu sendiri, orang banyak bekerja. Ini dulu saya juga pas lagi ada ujian pagi, sholat di situ. Aduh, pas bagian baca sajadah. Yang kedua Al-Insan. Selesainya hampir 35 menit. Tapi Masya Allah yang lain pada kuat ya. Tapi sekali-sekali perlu ya kalau mau melaksanakan sunnah ini. Cuman siap-siap kursi ya, bapak-bapak. Ayat salat pertama, rakaat pertama sajadah, rakaat kedua itu Al-Insan. Atau kalau enggak dibaca sebagian aja. Kalau biasanya saya menemukan kadang ada orang yang mau melakukannya, dia bacanya sebagian saja. Jadi nggak dihabisin. Ya. Al-Sajadahnya nggak dihabisin, sampai sini aja biasanya. Kemudian Al-Insan juga nggak dihabisin. Begitu dalam surat Al-Fussilat, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya perputaran malam, siang, juga beredarnya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian bersujud kepada matahari, jangan pula kalian bersujud kepada bulan. Ya, sebagaimana banyak dilakukan oleh kebudayaan-kebudayaan di dunia.
Bangsa Jepang bersujud ke matahari. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Maka bersujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan keduanya, bulan dan juga matahari. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau engkau benar-benar beribadah kepada Tuhan. Fa in istakbaru falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar. Adapun apa yang di sisi fa in fanistakbaru, andaikan manusia sombong tidak mau bersujud kepada yang menciptakan matahari dan bulan, falladzina inda rabbika yusabbihuna lah. Ada padahal yang di sisi Allah yaitu para malaikat yang sangat agung, mereka menyucikan Allah, bertasbih kepada Allah bil-laili wan-nahar, pada malam dan siang hari, wahum la yas'amun, dan mereka tidak pernah merasa bosan. Ya, yang termasuk Allah ketika ada perintah wasjudu lillah, bersujudlah kepada Allah. Ini saya bacakan artinya supaya nanti kalau Bapak menemukan ayat ini, kita bisa setidaknya ada gambaran ini ayat ini berbicara apa, gitu kan? Karena penghayatan ini penting dalam sholat ya. Dalam surat An-Najm ayat 62, fasjudu lillahi wa'budu. Fasjudu, dan bersujudlah kalian kepada Allah, wa'budu, dan beribadahlah kepadanya. Dalam surat Al-Insyiqaq, nah ini yang sering, fama lahum la yu'minun, mengapa mereka tidak beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, la yasjudun, mereka antara lain di antara ciri mereka tidak bersujud. Nah, ini kita disunahkan di sini untuk bersujud ya. Karena di sini disebutkan orang kafir, mereka bila dibacakan Al-Qur'an mereka tidak bersujud ya. Maka kita di sini di surat Al-Insyiqaq ini menuju ayat terakhir ya, disunahkan kita bersujud ya. Dalam surat Al-Alaq, nah ini juga dalam juz 30, mungkin Bapak Ibu bisa kalau baca sholat bisa dapat kalla la tuti'hu wasjud waqtarib ya. Sekali-sekali tidak, jangan ikuti dia dan taati dia, wasjudu, lalu kemudian bersujudlah, waqtarib ya, dan bertakarrublah, bersujud. Dan yang ke-15 ada sajdah dalam surat As-Shad, yaitu sujud syukur. Shad bukan termasuk sujud yang tekankan, semua telah melihat Nabi SAW bersujud kepadanya. Artinya dalam surat Shad disunahkan juga. Sekarang kita bicara mengenai sujud syukur. Dianjurkan bagi siapa yang mendapatkan nikmat atau dijauhkan dari musibah atau dapat gembira, dapat kabar gembira, agar bersujud sebagai bentuk syukur. Dan dalam sujud syukur tidak disyariatkan menghadap kiblat. Jadi nggak harus menghadap kiblat, tapi menghadapnya tentunya lebih utama. Menghadapnya lebih utama. Sungguh Rasulullah SAW pernah melakukannya. Dalam riwayat Abu Bakrah, Nabi SAW kana idza atahu amrun yasurru. Nabi SAW kalau mendapatkan suatu perkara yang membahagiakannya, maka beliau menyungkur sujud sebagai ucapan syukur kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Demikian pula para sahabat melakukannya. Sujud ini hukumnya sama dengan sujud tilawah. Demikian juga sifat dan tata caranya. Jadi kalau Bapak Ibu dapat kabar gembira, kita disunahkan juga sujud ya, sujud syukur ya, sujud syukur. Kalau sekarang kadang orang bilang sujud syukur ini hanya istilah saja ya, kamu sujud syukur nih ya, harus sujud syukur, tapi kenyataannya jarang orang yang sujud syukur ya sekarang. Ini termasuk sunnah ya, ketika dapat kabar gembira ya. Nabi SAW dulu kalau ada kabar bahwa salah satu pasukannya memenangkan pertempuran dengan orang kafir dalam berjihad, maka beliau melakukan sujud syukur. Sujud syukur ini tadi disebutkan ya seperti sujud tilawah. Jadi ketika kita mendengar kabar, disunahkan menghadap kiblat, tapi kalau tidak menghadap kiblat tidak mengapa. Karena biasanya spontanitas kan, senang kita dengar suatu kabar, lalu kita bersujud dengan mengucap apa? Allahu Akbar. Jadi kan disunahkan. Terus kemudian Subhanallah ya Allah, Subhanallah, Subhanallah. Lalu kita bangkit lagi seperti itu. Ya. Yang paling sering biasanya orang jemaah haji ya. Jemaah haji biasanya begitu nyampe tanah suci di bandara pada sujud syukur ya, masya Allah, alhamdulillah. Tapi apa? Terharu betul ya. Artinya kan itu masya Allah perjalanan sekali seumur hidup lah.
Ya, seringkali sekali seumur hidup ya, perjalanan besar. Maka ketika dia selamat, ya selamat dari, memang belum sampai ke Mekah, tapi sudah selamat perjalanan yang jauh, itu sujud syukur. Apalagi para pendahulu kita, dahulu tentunya tidak semudah kita sekarang. Masya Allah, Allah begitu banyak memudahkan kita. Kita cuma 10 jam gitu kan naik pesawat. Tapi orang-orang terdahulu, nggak tahu, mungkin bapak-bapak di sini ada yang masih pakai kapal laut, Pak. Masih Bapak? Ibu-ibu ada yang kapal laut? Uyut saya dulu pakai kapal laut. Dia bilang 3 bulan dia. Dan pakai peti katanya ya. Di peti itu bawa beras, bawa saya kebayang ribetnya bawa peti gitu ya, bawa kayu ya. Subhanallah. Ya. 3 bulan. Nah itu kalau itu wah sangat sujud syukur ya. Begitu nyampe ataupun begitu nyampe sana ataupun pulang, itu sangat layak untuk bersujud syukur ya. Walaupun tentunya sekarang juga sujud syukur juga layak ya, juga layak. Sekarang kita jarang ya karena gengsi. Orang malu terkadang ya, padahal sebenarnya ini juga disunahkan ya. Semoga kita bisa melakukannya ya. Oh ya, sepeda 3 bulan ya. Tapi belakangan kan yang pakai sepeda banyak yang nggak boleh haji karena ya visanya, karena itu jadi modus kan. Kalau dulu mungkin waktu di awal-awal ya, kan pemerintah Saudi saya kira tidak enak ya, artinya ini jauh-jauh kemudian ditolak viral gitu kan. Waktu awal-awal kan masih diterima, bisa berhaji, tapi kalau belakangan ditolak ya. Umroh bisa, tapi haji enggak. Ya. Karena ini bisa jadi modus, orang semua pada gitu nantinya. Ya. Kayaknya melebihi kuota ya. Itu. Sepak bola sujud ya. Iya, kalau gol ya. Manajernya yang sujud atau ininya, pemainnya ya. Sebenarnya itu rasa kegembiraan sebenarnya boleh saja, tapi ya jangan terlalu mensucikan sepak bola lah. Jangan berlebihan. Kalau boleh sih boleh, karena itu ungkapan kegembiraan. Berarti kalau dia dalam sepak bola dia bersujud, harusnya dia kalau mendapatkan nikmat yang lebih bernilai secara agama, dia harusnya bersujud juga. Jangan cuman pas gol saja, gitu kan. Dia mendapatkan anaknya misalnya ya selamat dari operasi atau dari rumah sakit atau dapat apa, lulus apa, itu bersujud. Allahu a'lam bishawab. Silakan bila ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Ya, silakan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang baca surah Sajadah di hari Jumat. Apakah di rakaat pertama baca surah Sajadahnya itu harus full atau pas mendekati ayat Sajadah? Yang pertama. Yang kedua, kalau kita sholat baca surat Al-Alaq ayat terakhir dan surat Al-Alaq ayat terakhir, apakah harus sujud? Apakah harus sujud dulu atau ruku dulu gitu? Baik. Yang pertama, apakah dalam surat membaca As-Sajdah ketika hari Jumat, apakah dibaca semuanya ayatnya di surat As-Sajdah atau tidak? Secara hukum asal, membaca surat itu setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Maka ketika ditanya apakah saya harus menyempurnakan semua atau tidak, sunnah disempurnakan. Tapi kalau tidak bisa, maka tidak mengapa. Karena hukum asalnya saja dia membaca surat ini adalah sunnah. Jadi kalau kita tidak bisa, mungkin kita ingin memperkenalkan sunnah ini kepada masyarakat, ya. Ataupun supaya kita bisa praktekkan sunnahnya. Ada kaidah, mala yu'khadhu kullu la yutraku jullu. Apa yang tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ya. Jangan ditinggalkan semuanya. Artinya bisa kita kerjakan sebagian sampai ada ayat Sajdah, lalu kemudian kita masuk kita ruku ya. Karena kalau semuanya sangat panjang ya. Sangat panjang, nggak akan kuat biasanya. Ya kalau yang sudah sepuh agak kurang kuat ya. Yang kedua adalah apakah apa tadi? Kalau baca surat Al-Alaq ya. Ya, apakah ruku dulu atau sujud dulu? Jawabannya sujud, karena ayat itu ya atau sujud tilawah ini diperintahkan ketika kita setelah selesai membaca ayatnya, maka kita bersujud. Lalu setelah bersujud apa? Tadi misalnya apa?
la tuti'hu wasjud waqtarib. Lalu kemudian waqtarib, lalu kemudian apa? Kita langsung sujud. Allahu akbar. Nah, makanya ketika mungkin imam dikasih tahu saja, nanti saya membaca surat Al-Alaq, ya. Nanti supaya mereka tidak memahami bahwa mereka ruku. Jadi langsung dia sujud, lalu kemudian dia bangkit lagi, Allahu akbar. Bangkit lagi, Allahu akbar. Lalu dia ruku. Tapi baiknya diingatkan supaya jemaah, terutama ibu-ibu yang misalnya di belakang hijab. Iya, di belakang hijab mereka tidak memahami bahwa itu adalah takbir untuk ruku. Ya, jadi lebih baik sebelumnya diingatkan. Saya nanti mau baca surat Al-Alaq, di ayat terakhir ada kita disunahkan untuk bersujud, maka saya akan bersujud. Nah, dikasih tahu aja, gitu ya. Jadi sebelum ruku. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, Pak. Tadi disunahkan bahwa subuh pada Ya. Ya. Salam. Tidak berada tidur sebelum baca surat sajadah dan itu keutamaannya dari sajadah mana? Mengenai keutamaan khusus surat As-Sajadah, ya Allahu alam. Mungkin sebenarnya keutamaannya cukup dari tadi saja, kebiasaan Nabi SAW. Dari Nabi SAW, beliau tadi disebutkan tidak tidur kecuali membaca Al-Mulk sama As-Sajadah. Maka itu sudah menunjukkan keutamaannya. Tapi kalau keutamaan khususnya Allahu alam saya tidak tahu. Ya, cuman dari situ sebenarnya sudah cukup jadi keutamaan. Sesuatu yang Nabi SAW rutinkan atau beliau sunahkan, itu pasti ada keutamaannya. Ya, walaupun kita tidak tahu persis seperti itu, Pak. Ya, Allahu a'lam bishawab. Iya. Beliau kalau membaca ya surat Al-Mulk, terus yang juga ditekankan membaca ayat kursi, falak anas, kulhu falak anas, yang kemudian ditiupkan ke seluruh badan, itu kan sebagai perlindungan saat kita tidur. Ya. Dan itu masya Allah bermanfaat, Pak. Ya. Saya pernah baca. Itu salah satu perlindungan adalah qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Berlindung minta apa? Perlindungan dari nafatsati fil 'uqad. Nafatsat itu adalah maknanya nafasat ini orang wanita yang meniupkan. Nafasat al-uqad, meniupkan apa? Buhul. Maksudnya penyihir. Disebutkan dalam bentuk perempuan karena umumnya banyak dukun itu adalah waktu itu perempuan. Ya. Jadi perlindungan dari situ. Nah, saya pernah baca seorang dukun yang tobat ceritanya. Saya lupa namanya, si Ki Gendeng atau siapa ya? Ki Joko ya. Kalau nggak satu bodoh satu gendeng. Saya lupa yang mana. Pokoknya dia bilang waktu dia sudah tobat. Saya itu nggak bisa ngasih teluh, katanya nggak bisa ngirim teluh sihir. Orang yang baca kulhu fadak anas sebelum tidurnya nggak bisa masuk katanya. Dia bilang gitu. Nah, ini makanya disunahkan ya, makanya sangat ditekankan. Makanya di balik sunnah itu ada kebaikan, pasti ada hikmah yang besar yang orang kadang tidak tahu secara persis. Ya. Begitu Pak. Tadi disebutkan bahwa di dalam surat Shad itu bahwa ayat sajadah ini adalah sujud syukur. Nih sujud di surat As-Shad, surat Shad. Waduh, masya Allah. Sebelah kiri tengah atau apa? Sebentar. Shad. Surat Shad. 102. Bapak bilang 120. 120 bukan Shad kayaknya Pak. Oh, oke, siap. Surat Shad ini dekat dengan surat Az-Zumar. Ya. Surat Shad. Ya. Nah ini Pak. Wa qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji
wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat fa qalilum ma hum wa dhanna Daud annama fatanna lahu fastaghfara rabbah wa kharra raki'an wa anab. Nah, ini. Jadi ini tentang Nabi Daud alaihi salam, ya. Yang ini beliau ada 2 orang yang ketika beliau di istananya ada 2 orang yang mengadukan, ya, bahwasanya ada salah seorang dari mereka memiliki 99 na'jah, memiliki 99 kambing. Yang satu memiliki cuma 1. Terus yang 99 ini mengklaim bahwa itu miliknya, padahal itu miliki 1 orang tersebut. Nah, kemudian mereka mengadukan kepada Nabi Daud kemudian memutuskan. Artinya di sini disebutkan wa inna katsiran minal khulata, betapa banyak orang yang kekuasaannya besar, la yabghi ba'dhum 'ala ba'din. Mereka seling memakan orang yang lemah. Nah, itu terjadi di kita juga. Betapa banyak orang yang kuat, besar, padahal sudah dapat banyak, tapi masih rakus. Yang orang kecil disikat juga. Nah, di zaman kita tuh kelihatan sekali, ya. Ini terjadi di zaman Nabi Daud, ya. Ilal ladzina amanu, kecuali yang mereka yang beriman dan beramal saleh, wa qalilum mahum, dan itu sedikit orang yang seperti itu, yang punya kekuasaan, tidak rakus, ya, menghormati hak orang lain, itu sedikit, kebanyakan seperti itu. Nah, di sini wa dhanna Daud, dan Nabi Daud menyangka annama fatannahu, sesungguhnya dengan kedatangan 2 orang itu kami hendak mengujinya, fastaghfara rabbah, maka dia memohon ampun kepada Rabbnya, raki'an wa anab, dan dia bersujud, bersujud dan juga ruku, wa anab, dan dia kembali. Ini sujud syukur, maksudnya adalah sujud syukur bahwa beliau diperingatkan akan kesalahannya. Dalam ahli tafsir banyak menyebutkan bahwa ini mengenai Nabi Daud yang dia menginginkan, dia punya 99 istri, menginginkan 1 istri lagi, ya. Hanya saja para ulama tafsir lain mengatakan hadisnya itu tidak ada dasarnya dan itu tidak layak bagi Nabi Daud beliau memiliki sifat seperti itu. Tapi Nabi ini berkaitan dengan teguran yang lain, seperti itu, ya. Tapi intinya ini sujud syukur untuk apa? Ketika Nabi Daud menganggap bahwa apa yang kejadian yang ada di hadapannya ini sebagai peringatan bagi beliau, sehingga beliau merasa diingatkan dan beliau bersujud dan bersyukur akan hal tersebut, ya. Allahu a'lam, ya. Dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan bagaimana kaum bersolati kaum Kusala. Nah, kembali lagi kita dalam hal masalah keikhlasan. Kadang-kadang kita sebagai jamaah mendengar apa itu imam terlalu panjang, kadang-kadang kan merasa apa itu imam hukumnya, apakah itu termasuk kaum kusala itu? Ya, kaum kusala, wa idza qamu ila sholati qaum kusala, ini berkaitan dengan orang-orang munafik. Ketika mereka bangun untuk sholat, mereka bangun dengan keadaan kusala. Kusala ini maksudnya apa? Malas-malesan, ya. Ya, tidak selalu orang yang kemudian merasa suratnya panjang itu karena hal tersebut. Karena memang dia malas-malesannya orang munafik ini karena apa? Karena pada hakikatnya dia tidak merasa penting untuk melaksanakan sholat. Bagi dia mah ini supaya orang lain nggak nganggap saya orang yang jauh dari ibadah, ya. Kan munafik, orang-orang munafik naudzubillah min dzalik itu mengerjakan amalnya li ajlinas, untuk manusia saja, ya, bukan untuk karena Allah, sehingga dia tidak merasa penting, ya, sehingga mereka sholatnya asal-asalan. Adapun orang yang, nah ini orang yang merasa mungkin bacaan imam panjang juga ada 2. Ada yang memang dia karena seperti tadi kusala, ada kemunafikan dalamnya, atau juga karena memang terlalu panjang imam terlalu panjang, ya. Dan dia sudah bisa jadi penyebabnya macam-macam, bisa jadi apa, kata orang Sunda tuurna tos tekiat gitu. Sudah ngadeg-deg gitu kan, pahanya udah aduh bergetar nih. Nah, kalau yang seperti itu ya tentunya bukan karena kemalasan, tapi karena sudah nggak kuat, ya. Jadi itu kembali ke hatinya, kita nggak bisa mengklaim, ya, tidak bisa
nuduh ya, cuman kalau tapi artinya di sisi lain ya, jemaah juga ya, kita juga berusaha untuk bersabar kalau ada bacaan-bacaan panjang ya, berusaha untuk melatih diri. Toh kalau kita ngantri sesuatu ya, ngantri daging, ngantri dulu mungkin kalau belum ditransfer, bapak-bapak kalau ngambil gaji ya, saya ingat kalau dulu pensiunan ngantar kakek saya pada ngantri, orang-orang tua semua, tapi kuat, panas-panasan di luar ini kan. Kalau kayak gitu kuat ya, tapi kalau sholat langsung bergetar, keringat dingin ya. Nah ini artinya juga kita sebagai jamaah harus berusaha melatih diri ya. Jangan juga terlalu cengeng lah istilahnya ya. Toh kita dalam urusan dunia, ngantri untuk urusan dunia pun ya, kita berdiri lama ya, ngantri obat, ngantri apa seperti itu kadang bisa lama. Seperti itu ya Pak. Allahu a'lam bishawab. Ya, kalau memang tidak kuat, boleh. Kalau tidak kuat, boleh. Kalau Bapak sudah nggak kuat benar, ya, maka boleh. Atau misalnya, nih imam kita nih, tarawehnya mau baca panjang ya, pokoknya mungkin 1 malam 1 juz lah. Ya. Bapak mau ikut, ya, Bapak langsung bawa kursi aja boleh. Kalau sholat surat kan boleh. Beda sama sholat fardu. Sholat surat, apa? Enggak, kalau sholat fardu kalau terlalu panjang, kalau dia sudah tidak kuat, maka ya dapat uzur, duduk saja. Kalau tidak kuat, ya. Kalau tidak kuat boleh dia duduk seperti itu. Nah, itu Pak ya. Allahu a'lam bishawab ya. Ini Ustaz, Ya. lagi masalah sholat dan saya itu, Ustaz kalau untuk lebih memantapkan dalam bacaan, kadang-kadang suka lupa, kadang-kadang blank. Saya buka Quran di depan, daripada nanti kalau kita baca ayat tidak ada orang yang Mengingatkan. iya, jadi saya lihat tapi nggak fokus ke Quran, jadi kita itu hanya Pas butuh aja. Pas butuh baru ngelihat. iya. Boleh. Boleh. Membaca dari mushaf itu boleh. Ya. Hal tersebut dibolehkan. Begitu. Karena pernah dilakukan oleh Zakwan. Ada maaf aja dalam hal ini kita itu harus mengacu ke masalah bacaannya. Iya. Karena bacaan itu yang pertama mungkin dalam masalah makhrajul huruf serta tajwidnya. Karena dalam hal ini kebanyakan ya yang baca Quran itu apa yang dibacanya hurufnya kadang-kadang si besar atau si kecil Tertukar. Jadi dalam ini si imam umpamanya jangan sampai membaca seperti baca koran. Baca koran itu istilahnya tidak ada tanda-tanda. Iya. Iya, sama aja semuanya. Gitu. Iya. Maksudnya gitu. Jadi untuk lebih warok gitulah. Iya. Dan saya baca gitu. Ya. Ya, untuk terutama kayak kita takut lupa-lupa ya boleh saja. Karena dulu Zakwan, Maula atau mantan budaknya Aisyah radhiyallahu ta'ala pernah mengimami sholat Aisyah antara lain dengan menggunakan mushaf. Itu diperbolehkan. Dari situ kemudian para ulama mengatakan diperbolehkan. Ya, dan jumhur mengatakan diperbolehkan termasuk dalam sholat wajib. Namun yang utama adalah dari hafalan. Tapi kalau khawatir misalnya kita memang pengen baca ngehanca gitu ya, pengen baca juz 30 pengen dari awal sampai akhir, tapi saya lupa-lupaan juga, takutnya lupa-lupa, dan saya kira mungkin nggak ada yang, atau misalnya juz 1, juz 3 misalnya, yang banyak yang tidak hafal, maka saya untuk berhati-hati, nanti kalau ada susah saya lihat ke depan, itu diperbolehkan ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Yang di ya, kalau dilakukan sekali-sekali boleh. Dilakukan sekali-sekali boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah melakukannya. Dalam riwayat Anas bin Malik, Anas bin Malik mengatakan ketika sholat malam dia menempatkanku di belakangnya bersama seorang anak yatim dan seorang nenek di belakang kami. Dan itu artinya ketika beliau sholat malam tahajud. Begitu pula dalam riwayat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas
Beliau Nabi SAW lagi sholat, Abdullah bin Abbas itu adalah sepupu Nabi SAW sekaligus keponakan beliau dari salah satu istrinya beliau. Jadi menginap, dan Abdullah bin Abbas itu usianya waktu itu masih 13 tahunan kira-kira ya, atau usianya jauh, dia sahabat yang muda. Beliau sholat di samping kiri Nabi SAW. Nabi SAW kemudian, hadisnya ini terkenal, dipindahkan ke kanan. Itu dilaksanakan lagi apa? Lagi sholat malam. Berjamaah tidak? Berjamaah. Begitu pula dalam sejumlah riwayat mengenai sholat tarawih Nabi SAW juga waktu itu atau sholat malam, beliau pernah mengimami sejumlah sahabat. Sehingga kata para ulama dilakukan sesekali boleh, ya, dilakukan sesekali boleh, ya, namun tidak rutin seperti sholat yang 5 waktu. Andaikan sesekali diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Sujud tilawah ini pahalanya kira-kira apa Ustaz? Karena kan saya baca tadi yang Abu Hurairah ini sebutkan apabila manusia membaca ayat sajadah lalu dia sujud maka saya akan menjawabkan diri sambil menangis. Dia berkata celakalah manusia perintahkan untuk sujud lalu dia sujud maka dia mendapatkan surga. Maka sujud tilawah ini pahalanya surga. Pahalanya keutamaan pahala mengikuti sunnah Nabi SAW. Seseorang bila mengikuti sunnah Nabi SAW itu, ya kadang masyarakat kita bilang, itu cuma sunnah, gitu kan? Dianggap itu sesuatu yang sepele. Padahal yang sunnah ini adalah sebagaimana kita bekerja, kita ada apa namanya Pak? Lemburan. Lemburan ini kan nanti bonusnya kita bisa dapat kelebihan dari lemburan ini buat nutupin gaji utama kalau kurang-kurang ya. Atau buat kita bisa pakai untuk yang lain. Sama seperti itu amalan sunnah itu. Bila amalan wajib itu nanti kekurangan, amalan sunnah yang kemudian menutupi, ya, menutupi kekurangan amalan wajib. Jadi antara lain keutamaan untuk mendapatkan pahala sunnah itu sudah sesuatu yang besar ya, sesuatu yang agung. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang mungkin kami bisa sampaikan, semoga memberikan manfaat dan semoga Allah memudahkan kita untuk beramal soleh atas ilmu yang telah kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.